warahmatullahi wabarakatuh, anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak soli dan solihah, kita bertemu lagi dalam KBM kita hari ini. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang tematik. Dan untuk hari ini fokus pembelajaran kita adalah IPA dan SBDP. Nah, kita masuk ke materi IPA ya nak. Untuk materi IPA kita kemarin sudah belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik kita juga sudah belajar tentang rangkaian campuran. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak silakan disimak video tentang rangkaian listrik campuran pada tayangan berikut ini. Nah, sebelum kita lanjut ke soal-soalnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang telah lalu Ibu sampaikan, ya. Nah, seperti ini. Ini Ibu berikan contoh rangkaian campuran menggunakan 4 lampu dan 3 saklar. Nanti kalian setelah melihat penjelasan Ibu, kalian akan dapat menentukan lampu yang nyala dan padam pada sebuah rangkaian campuran. Nah, saklar di sini dia bertugas menyalakan dan mematikan lampu di sini. Saklar ini nyalakan, matikan lampu yang ini. Sedangkan saklar yang ini tugasnya untuk 2 lampu. Jadi nyala dan hidupnya lampu ini ditentukan oleh saklar ini. Nah, semuanya ini rangkaian paralel karena ada cabang di sini. Cabangnya 1, 2, 3. Nah, rangkaian ini disebut rangkaian campuran, ya. Nah, prinsipnya kalian harus tahu bagaimana lampu ini dapat menyala. Lampu dapat menyala karena dia mendapatkan arus listrik dari sumber listrik. Kalau di soal-soal SD, dia sumber listriknya menggunakan baterai, ya. Jadi syaratnya agar lampu menyala, ini biasanya pakai lampu DC ya, maka setiap lampu harus mendapatkan aliran arus listrik dari sumber listrik, yaitu baterai. Kemudian aliran arus listrik itu hanya dapat mengalir jika berada di rangkaian tertutup. Nah, tertutup itu kalau saklarnya nyambung, kabelnya semuanya nyambung nih. Ini terbuka, ini tertutup. Terbuka, tertutup. Tertutup lampunya nyala, terbuka arusnya nggak ngalir, lampunya mati, ya. Jadi kalau ada salah satu bagian rangkaian putus, biasanya yang memutuskan adalah saklar ataupun lampu yang mati, ya. Sehingga rangkaian tadi ini menjadi rangkaian terbuka. Kalau dia terbuka, maka arus tidak mengalir, lampunya mati, ya. Ingat itu syaratnya. Jadi lampu ini bisa nyala kalau mendapatkan arus listrik. Nih, dari sini dapat, dari kabel sini dapat. Jadi arusnya dapat mengalir tanpa ada yang terbuka atau terputus. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Biasanya soalnya seperti ini. Lampu mana yang nyala, lampu mana yang padam apabila salah satu saklarnya diputus, ya. Nah, soal pertama. Ini Ibu berikan contoh soal pertama seperti ini. Pertanyaannya ada 3 ya. Sebutkan lampu yang nyala dan yang padam apabila saklar 1 diputus. S1-nya diputus, S2-nya, S3-nya disambung. Ya, apa yang terjadi? Lampu mana yang mati, lampu mana yang nyala? Kalau soal B, yang ditanya adalah saklar 2-nya yang diputus. Saklar 1 sama saklar 3 disambung, apa yang terjadi? Yang C, saklar 3-nya diputus. Di mana lampu yang hidup dan yang mati, ya. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk soal yang A dulu, ya. Sekarang yang dimatikan adalah saklar 1-nya. Kita matikan. Nah, kalau saklar 1 dimatikan, berarti arus listrik yang menuju ke sini terputus. Ya, tidak sampai ke sini. Berarti yang mati adalah lampu L1. Ya, anak ya. Nah, sedangkan L2, L3, L4-nya tetap menyala karena saklarnya nyala semua ya. Jadi arusnya tetap ke sini. Dapat, tetap ke sini, dapat. Ya. Atau supaya lebih mudah, Ibu langsung hilangkan nih kabel yang di sini nih. Karena putus berarti di sini arusnya mati ya. Karena arus di sini tidak mengalir,
Ibu hilangkan saja supaya kalian bisa membayangkan. Nah, seperti ini anak-anak. Kalau dia arusnya putus, anggap saja ini hilang. Berarti yang mati lampu L1 saja. Perhatikan kabel yang lain, tidak masalah ya. Nah, L2, L3, L4 tetap mendapatkan arus listrik nih. Dia nggak ada yang putus kan, tertutup. Ya, L3, L4 tertutup. Semua dapat arus listrik. Jadi nyala ya. L1 mati, L2, L3, L4 tetap menyala. Sekarang soal B. Saklar 3-nya yang kita putus ya. Nah, sama. Berarti arus yang mengalir daerah sini hilang, terputus karena di sini saklarnya diputus. Jadi yang ikut mati adalah lampu 2, L2, L1, L3, L4 tetap menyala. Mari kita lihat kalau ibu hapus rangkaiannya, kabelnya. Ya, seperti ini. Nah, jadi walaupun dia hilang di sini, tidak mempengaruhi rangkaian lain karena tadi 1, 2, 3 ini dia paralel ya. Jadi lampu yang ini dan ini tidak saling berkaitan. Dia mati, yang lain tetap nyala. S1 tetap dapat arus, L2, L3 tetap dapat arus ya. Jadi L2 saja yang mati, L1, L3, L4 tetap menyala. Sekarang soal yang C. Saklar 3-nya diputus. S1, S2-nya tetap disambung, tetap dinyalakan. Nah, karena dia berada di sini, dia membawahi dua lampu seri, maka kalau S3-nya di sini arusnya putus, maka L3, L4 dua-duanya mati karena dia seri, ya. Kalau kita hapus kabelnya seperti ini. Nah, jadi yang ini tadi paralel 2, nggak masalah ya, tetap dapat arus, dia tertutup, dapat. Yang ini juga dapat L2-nya. Sedangkan L3, L4 tadi karena putus saklar di sini, maka dua-duanya mati karena dia seri. Jadi L3, L4 mati, L1, L2 nyala. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Nah, soal kedua ini menggunakan dua saklar ya. Soalnya apabila saklar 1 dibuka, nah dibuka berarti dilepas ini ya. Kemudian S2-nya ditutup. Nah, kita tutup dulu saklar S2-nya. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi pada lampu-lampunya? Nah, seperti tadi kalau S1 terbuka, maka arus yang mengalir ke kabel ini terhenti ya anak-anak, tidak dapat arus. Berarti L1, L2 mati. Sedangkan untuk kabel berikutnya seperti ini, kita lihat nih. Nah, dia nyambung terus, tidak ada yang putus, berarti nyala. L3 nyala. Ini gimana L4, L5, L6? Kita cek lagi. Lihat kabelnya. Nyambung terus sampai ke baterai. Ya, Bu, nggak ada yang putus. Berarti L4, L5, L6 nyala juga. Berarti jawabannya A. L1, L2 padam, dan L3, L4, L5, L6 nyala ya. Anda sudah menyimak tentang penjelasan rangkaian listrik, bagaimana kita mencari tahu tentang sebuah lampu apakah menyala atau padam ketika saklar 1 dibuka atau ketika saklar 2 dibuka. Nah, sekarang anak-anak silakan berlatih di bagian ayo eksplorasi halaman 121 dan dikerjakan di buku cetak di halaman 122. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik anak soli dan soliha, selanjutnya kita masuk ke materi kedua ya, yaitu tentang SPDP. Nah, anak-anak soli dan soliha, SPDP kemarin anak-anak sudah belajar tentang interval nada, juga belajar tentang praktek mencari interval nada dari sebuah lagu. Nah, untuk sekarang anak-anak kita akan praktek menyanyikan sebuah lagu dengan menggunakan pianika. Dan sebelumnya silahkan disimak yang akan Ibu contohkan pada tayangan berikut ini.
disimak ya video tentang contoh bernyanyi menggunakan pianika. Nah, untuk tugasnya adalah anak-anak juga mempraktekkan atau bernyanyi menggunakan pianika di rumah, dan silakan divideokan dan ibu tunggu videonya untuk dikirim ke ibu tugasnya. Terima kasih. Demikian untuk KBM kita hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat, semoga digunakan, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.